Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ahlal iqbal alaihi mimman ikhtasahum bihada'i ruku'i was sujud. Ulaika alladhina lahamul arwah adrakat ma'ani khalqil fattah wa talabat minhul fatha subhanahu wa ta'ala wa arafat ainal miftah wa tawajjuhat ala sabilis falah wa iqtadat bi imami sullah qiblatul arwah alladhi yu'attiru bihi jami'an nawah wa tahsulu bihil arbah wa la dhukirat illa wa habbat min nasa'i min maular riya yartaddu bihal qalbu wa tartahu bihal arwah. Allahumma aftah lana abwabal irtiya li arwahina wa turawwi bi anwari miftahina alladhi hadaitana bihi minad dalalah alladhi 'allamtana bihi minal jahalah ala iga ahli silah bi imamihim wasiqa wastimsak akhyar bi mahabbah khairil khaliqah. Amrun ma'lumun yashrabuna rahiga wa yadkhuluna fi daira ittisal wa yastaqimuna ala manhajihi fil aqwal wa fil af'al wa huwa alladhi qad dahara khatmuhu lin nubuwah wa adamun lamunjadilun fi tinatihi inni 'indallah la khatamun nabiyyin wa inna adamun lamunjadilun fi tinatihi sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa ala alihi. Madat zaman wa talasalas nasi wa madatil a'sar wa dhikru nabiyuna Muhammad marfu' lada jami'al akhyar al-qulub ilaihi muhtafiyah wal arwah ilaihi mutashawwiga ma madat fatratun minar rusul illa basyarat qaumaha bikal anbiya'u sallu ala nabikum Muhammad. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa ala ali amma ba'd. Hadratul habaib al muhtaramun, para sesepuh, para alim ulama, para kiai, para aparatur pemerintahan, wabil khusus sahibul makan, sahibul ma'had Darul Islah, akhinal mahbub al-Ustadz Muhammad Thani al-Bakti, yang sama-sama yang telah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita berkumpul di tempat ini, yaitu yang pertama tawakuf dari majelis ratib rutinan tiap hari Kamis, kemudian juga pesantren yang akan dihentikan untuk sementara mulai terhitung Kamis besok insyaallah. Hadirin wal hadirat, para habaib yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, tetapi yang saya muliakan Al-Habib Muhammad Idrus bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Jem bin Ahmad Al-Attas, Al-Habib Syarif Al-Gadri, dan para habaib-habaib lain yang sama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan curahan rahmat kepada kita, inayah kepada kita, begitu juga kepada Ustadz ya, yang sama-sama ikut hadir di tempat kita ini, Ustadz Yahya Lukman, pimpinan pondok pesantren Darul Huda, yang sama-sama hadir beserta orang tua beliau. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dihadiri oleh Bapak Lurah kita yang hadir bersama kita di tempat ini. Alhamdulillah wa syukurillah, saya banyak mendengarkan cerita tentang beliau. Beliau juga kenal dekat dengan Ustadz Syahid Joban di Purwakarta. Luar biasa. Hari ini saya bisa bersilaturahmi di tempat ini ya, yaitu di Jomin, dan subhanallah tempat ini luar biasa ibu-ibu. Tempat
keberkahan, curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pondok pesantren yang menggembleng, mengajarkan anak-anak untuk mengenal Allah dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karenanya di akhir-akhir penghujung bulan Sya'ban yang kita sebentar lagi akan berhadapan dengan yang disebut dengan bulan Ramadan, bulan mensucikan, bulan kalau dibilang yang mencuci dosa-dosa kita, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi izinkan saya untuk sedikit menyinggung masalah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad nggak bisa kita lupakan, karena di ayat jelas tertulis bagaimana Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu insyaallah minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj jelas di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kalimat at-tanzih, subhanah, maha suci Allah. Maksudnya apa? Kalau peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini jangan diakal-akali, karena akal kita nggak nyampe, bapak-bapak, punya keterbatasan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kaya sama kita ini sedikit, seetik banyak, ya. Wa ilmu Allah ya seperti lautan yang tak bertepi. Ibarat kata ilmu manusia seperti jarum, ya, ada lubangnya, dimasukkan ke dalam lautan, dikeluarkan, ada air yang menempel di lubang jarum itu, itulah ilmu kita manusia. Bayangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tak pernah habis. Jarum, lubang dimasukkan ke lautan, nggak ada artinya air yang nempel, itulah ilmu kita. Makanya kita ini punya keterbatasan ilmu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Allah Adam, wa 'allamal adamal asma'a kullaha, ketika diajarkan Nabi Allah Adam oleh Allah Subhanahu wa taala asma, jagat alam semesta ini diajarkan kepada Adam, nama-nama diajarkan semua, asma, bukan isim, asma jamak, nama-nama. Maka pada waktu itu dengan ilmu dan pengetahuan yang ada pada Adam, Allah suruh, ya, iblis untuk sujud kepada Adam. Malaikat sujud, iblis tidak mau. Fa'aba an yasjuda. Kenapa? Merasa sombong, membangkang kepada Allah. Padahal kalau dia mendengarkan perintah ta'atan lillah, selamat iblis, keluar dari surga. Iblis ada di surga, bapak-bapak, bukan neraka tempatnya tadi. Bahkan tidak ada satu tempat pun di atas langit, ya, tidak ada satu jengkal tempat pun kecuali pernah disujud oleh iblis. Jangan main-main. Kalau bilang ibadah nggak ada apa-apanya, ibadah. Mereka itu ribuan tahun beribadah kepada Allah, tetapi karena melawan, membangkang kepada Allah, tidak mau sujud. Padahal sujud bukan sujud artinya menganggap Tuhan, bukan. Ikraman wa ta'ziman, memuliakan ilmu. Makanya orang-orang yang berilmu itu mereka mulia. Kenapa? Karena Allah yang memuliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Laisa darajatun wahid, bukan derajat satu, tapi derajat bil makna jamak. Derajat, tingkatan. Mereka diangkat oleh Allah, bukan manusia. Allah angkat mereka, bahkan Allah sebut, ya, nama-nama mereka itu setelah Allah menyebut nama malaikat-malaikat, setelah Allah menyebut untuk menyembah kepada Allah, ya.
Ini menunjukkan betapa agung, betapa mulia manusia ini ketika mereka mempunyai ilmu, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, seorang alim ulama ya yang tersohor ya, derajat mereka itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja di muka bumi, mereka masyhurun indah sama, dikenal oleh langit. Kita lihat Habib Umar bin Hafid, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Lihat kalau datang ke Indonesia, bagaimana Iqbal, penghormatan ya, orang-orang pejabat-pejabat tinggi, tokoh-tokoh nasional, bagaimana mereka menghormati seorang alim yang datang dari kota Tarim Hadramaut ya, dengan ta'zim serta takrim kepada mereka bi'ulumihim, karena ilmu yang ada pada sosok mereka, akhlakuhum, akhlak mereka. Gaumun idza arqa dhalamu sujula lam tulfihim rahnul wata wal majai bal talqahum umudal maharimi guama lillahi akrim bisujudi rukai. Apa ciri-ciri mereka? Yatluna alail qur'ana tadabburan, baca Al-Quran kalau malam. Orang-orang suci, bapak-bapak, orang-orang mulia bu, kalau malam baca Al-Quran, tadabbur, baca Al-Qurannya nggak sembarangan, memahami ayat demi ayat, memahami arti demi arti, sehingga kasratul buka laisa kasratul naum. Tangisan yang ada sama mereka bukan tidur yang nyenyak, air liur yang keluar membasahi bantal dan kasur. Orang-orang mulia itu mereka memuliakan waktu malam, bukan seperti kita. Kita ini lebih hidup ini lebih banyak tidur daripada ibadah, lebih banyak tidur daripada ibadah. Padahal orang-orang yang banyak tidur di masa hidupnya di dunia, bu'isa faqiran yaumal qiyamah, nanti dibangkitkan menjadi orang fakir, dikumpulkan. Bukan fakir fulus, bukan fakir duit, uang, tapi fakir amal, teboga amal di hadapan Allah. Makanya Sayyidina Luqman, bagaimana bijaksananya seorang Sayyidina Luqman. Dia panggil anaknya, dia katakan, qala ya bunayya, wahai anakku, la tuksirun nauma lailan, jangan banyak tidur. Nah, ulah banyak sare. Kenapa ayah kalau banyak tidur? Fa inna man aktsara nauma lailan, orang yang banyak tidur nak di waktu malam, bu'isa faqiran yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan hari kiamat bersama orang-orang fakirul amal. Makanya kalau kita melihat sosok-sosok manusia agung, Pak, Bu, nggak usah lagi kita ngomong tentang Nabi Muhammad, sosok manusia yang tidak ada orang sederajat, tak ada orang yang seimbang di muka bumi seperti beliau, nggak ada. Kita ngomongin tentang wali kekasih-kekasih Allah, sosok Habib Umar, sosok Habib Zain, sosok Habib Abu Bakar ibn Ali al-Adni al-Masyhur, seorang mufakir yang mengetahui ya, bahkan orang bilang dia mempunyai fikih usul ya tentang hari kiamat. Luar biasa tanda-tanda amaratuha yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ketika datang Jibril menghadap kepada Rasulullah, mata sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat? Ditanya Nabi Muhammad. Kemudian hanya Allah yang tahu itu. Tetapi amaratuha, tanda-tandanya Bu sudah nampak, sudah ada sama kita, tanda-tanda nampak kepada kita, kejadian demi kejadian ya, kasus demi kasus. Sekarang ini banyak perempuan menyanyi, laki-laki yang main musik, perempuannya yang menari-nari, itu tanda kiamat. Kita napoho lupa temikir tadi itu kumaha. Makanya orang bilang tidak akan datang kiamat kecuali manusia dalam keadaan masyghul, sibuk. Berarti Bu, kiamat datang di hari Jumat. Kapan waktunya? Di situ dijelaskan dalam hadis itu. Habib Abu Bakar jago meneropongna. Ulama kalau dia ulama ya ulama billah, ulama Allah, bukan ulama amplop. Kalau ulama amplop mah jangan dipakai ilmunya. Ulama-ulama yang betul-betul ulama ya, karena di akhir zaman ini banyak ulama-ulamaan, atau ulama-ulamaan, ulama yang tidak paham baca kitab.
tidak ngerti nahu, nggak ngerti sorot, tapi ngaku ulama, itu yang bahaya. Sesat dan menyesatkan, itu yang paling bahaya. Makanya kalau berguru itu pegang guru yang punya sanad sampai Nabi Muhammad. Di akhir zaman ini banyak guru tak bersanad, nggak jelas. Nanti kalau nggak jelas ngebid'ahkan ini, maulid bid'ah, anu bid'ah. Kenapa? Gurunya tak jelas. Gurunya tidak jelas. Makanya tanda-tanda itu sudah diberikan oleh Allah, sudah diberitahu sama kita, Bu. Cuman kita kadang-kadang tak eling, poho, lupa, ya. Manusia masumiyal insan, ya, masumiyal insan, manusia tadi bilang insan, tahu insan? Kasirun nisyan, banyak poho, banyak lupa, maka dibilang disebut insan. Kenapa insan? Kasirun nisyan, banyak poho, nah makanya bilang, maka poho anak itu kemana orang poho, jadi janji mau ngasih, mau nyumbang ke pesantren, lagi pembangunan dia, kumaha, poho anak Pak Ustad, ini pondok pesantren dibangun sama Ustad Tony, ya, pembangunan berjalan, jadi bantu, kumaha keterlaluan itu, sedang membangun, ya, dari 2013, ya, betul-betul luar biasa perjuangan Ustad Muhammad Tony. Mudah-mudahan panjang umur, diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan orang yang mengambil ilmu dari beliau diberi keberkahan musalsal sampai ke guru-guru beliau, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita doakan, ya, biar pesantren ini cepat jadi, ya, semua apa yang dibangun, apa yang dituju mudah-mudahan tercapai, insya Allah. Ya, kalau ada keinginan Allah akan bukakan pintu. Kalau ada keinginan Allah akan bukakan segalanya. Saya banyak mendengar beberapa teman-teman yang kembali dari Madinah, kembali dari Tarim, ya, karena niat kuat, saya akan bangun pesantren, saya akan melanjutkan perjuangan guru saya, tawassul dengan segala macam. Subhanallah, Allah datangkan para penyumbang, para donatur, ya, orang bilang min fajjin amik, dari segala penjuru, orang bilang, ya, tidak ketahuan dari mana. Orang kalau bertakwa sama Allah rezekinya lancar. Allah berikan rezeki dari mana-mana yang dia tidak tahu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ente nggak tahu rezeki ente di mana. Makanya kita ini ibu-ibu, ya, kalau kita ini kan kadang-kadang nggak tahu di mana, tapi rezeki kita tahu di mana kita. Jadi nggak usah bingung-bingung kan. Rezeki kita tahu kita ada di mana. Ente nggak usah perlu bingung-bingung untuk mencarinya. Kenapa? Dia tahu alamat ente. Dia tahu rumah ente. Rezeki itu tahu di mana ente. Lagi duduk di mana dia tahu. Kapan rezeki itu akan mendekat kepada ente sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya bahas tentang istimewanya Isra dan Mi'raj ini, ya, saya dari bawah dulu, ya, untuk mengenalkan kita kepada sosok-sosok manusia agung, manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Haddad itu ketika mensifati orang-orang yang memang yang suka qiyamul lail di waktu malam, mereka itu diperumpamakan seperti tiang-tiang, Bu, tiang-tiang masjid maharib, ya, seperti tiang-tiang mereka gaimin, ibadahnya luar biasa. Sehingga Segaf, Syekh Abdurrahman As-Segaf yang pertama kali mendapatkan gelar As-Segaf bin Muhammad Mauladawilah, itu beliau, Bu, diceritakan, ya, dalam diwannya 33 tahun tidak pernah tidur malam. Kumaha tuh? Ayatnya di dia. Ayatnya palurah. Hah? Ada tuh yang setahun tuh pernah tidur di dia. Kelihatan muka nangis bonyok weh. Ya, hitam di dia setahun tuh tidur. Iya, tilu-tilu. 33 tahun tak pernah tidur. Syekh Abdurrahman As-Segaf yang mendapatkan gelar Al-Muqaddam Ats-Tsani, Muqaddam yang kedua. Kemudian beliau itu kalau hari Senin, Kamis berjumpa Nabi, ya, qadatan, bangun, bukan tidur, bangun, jumpa Nabi Muhammad. Bahkan beliau suka dialog sama sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan istrinya tuh kalau lagi bawa minuman, ya, karena suaminya ini sedang kumpul dengan Nabi, kumpul dengan sahabat-sahabat, istrinya nggak ngelihat, tapi istrinya ngedengarkan suara, bisa ngebandingkan itu suara Rasulullah lagi bicara.
Kemudian istrinya bisa membandingkan, itu suaranya Sayyidina Abu Bakar lagi ngomong, itu suaranya Sayyidina Umar, suaranya Sayyidina Utsman, suaranya Sayyidina Ali. Subhanallah. Itu istrinya. Orang yang diberikan anugerah keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya jangan ditanya. Ibadah mereka, beliau Syekh Abdurrahman Assegaf menghatamkan Al-Quran dalam satu hari 4 kali. 2 kali di waktu pagi, siang, 2 kali lagi di waktu malam. Dalam satu hari 4 kali khatam Al-Quran. Ayatnya di dia. Ayatnya. Sehari we khatam Al-Quran ayatnya. Ya ayat. Pak Ustaz, kumaha tuh bisa jontor bibir mah. Ya Allah. Orang-orang istimewa, Bu. Orang-orang agung, pengikut-pengikut Nabi Muhammad, mengikuti jalan Rasulullah, dibukakan pintu. Karena kunci sukses itu ada sama Nabi Muhammad. Inna mafatihal ardi wassamawati indi. Kunci langit, kunci bumi ada sama aku, kata Nabi Muhammad. Anugerah, orang yang dekat sama beliau dibuka jalan, turut. Kumaha ente mau nyampe ke Allah kalau tidak lewat Nabi Muhammad? Bagaimana ente mau akrab sama Allah kalau sama Nabi nggak akrab? Mau potong kompas langsung kan itu lewat Nabi Muhammad. Wasilah tak Nabi Muhammad, wasilah ente Rasulullah, perantara ente Nabi Muhammad. Saha Quran turun ke saha? Ke Nabi Muhammad. Kenapa kita jadi anti kepada Rasulullah? Anti maulid, anti selawat sama Nabi Muhammad. Lah kita kenal Islam dari siapa kalau bukan dari Nabi Muhammad? Di maulid ada apa di maulid? Maulid itu yang dibacakan apa? Cerita atau dongeng atau omongan kosong? Itu maulid ya, pujian-pujian tentang kelahiran Nabi Muhammad, akhlak Rasulullah, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau ketika di Isra dan di Mi'rajkan. Buka di situ durang. Bagaimana setiap fasal-fasal itu diceritakan. Belum lagi di Burdah, ada 10 fasalnya di Burdah. Dijelaskan di situ bagaimana ketika beliau naik Mi'raj, bagaimana beliau ketika disambut oleh Allah, bagaimana ketika beliau naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, diceritakan. Makanya ada selawat ya, bukan selawat, qasidah yang dikarang oleh ya Syekh Umar Muhdar atau Syekh Umar Al-Muhdar As-Segaf ya, yang dikatakan makruf ya, orang Syekh Muhdar Karoma ya Umar Muhdar, itu dari kota Tarim. Anak dari siapa? Dari Syekh Abdurrahman ya Al-Mugaddam Asani, anak beliau. Karena beliau punya anak itu semua 20, 13 anak laki-laki, 7 anak perempuan. Itu Syekh Abdurrahman Assegaf ya Mugaddam Asani. Beliau mengarang satu ya, orang bilang selawat, bukan selawat, pujian qasidah kepada Nabi Muhammad, Syekh Umar Al-Muhdar. Dan selawat ini sering dibaca, qasidah ini dibaca oleh Habib Umar bin Hafid di Darul Mustafa setiap Jumat keempat, yang disebut dengan orang bilang majelisnya majelis Hadrah Badriyah. Mungkin kita sering dengar selawat qasidahnya, enak kalau dinyanyikan ya, hati ya, betul-betul jadi ingat kepada Rasulullah, kangen sama Nabi Muhammad. Sallu ala Nur Ahmad Nuril Manazil ya Muhammad ya man khuliq min Rabbi ya man sumi gabal yulat. Sallu ala Nur Ahmad Nuril Manazil ya Muhammad ya man khuliq min nur Rabbi Allah ya man sumi gabal yulat. Dikatakan oleh Syekh Umar Al-Muhdar, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, cahaya Rasulullah, karena Rasulullah cahaya. Selawat
kepada Nabi Muhammad, karena selawat itu yang akan mensukseskan kalian dunia akhirat. Orang bu kepengen punya uang gampang, selawat kasih banyak. Ulah dikit kepengen anak-anak soleh soleha, selawat sama Nabi, itu kunci. Maaf, saya ingatkan, kita jangan meremehkan selawat. Selawat ini dahsyat, dahsyat. Berapa banyak orang yang masuk di kuburan tidak diadab oleh Allah gara-gara selawat. Maaf, kenapa Allah, ya ini saya mau bongkar sedikit biar kita paham. Kenapa Allah memerintahkan selawat itu fiilnya fiil amr. Kita diperintahkan tuh fiil amr, ya, perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu alaihi wasallimu taslima, selawatlah kalian kepada umat. Kenapa kita diperintah untuk selawat oleh Allah? Bahkan Allah memulai pertama kali, kemudian malaikat, baru Allah seru kita. Berarti orang yang berselawat, mereka orang yang beriman kepada Allah. Orang yang kurang selawat, kurang imannya kepada Allah. Perhatikan ayat ini. Kenapa kita diperintahkan selawat? Karena selawat ini akan menambal, ya, kekurangan ibadah kita bu. Sholat banyak kekurangan, sholat kita banyak alfa, sholat kita banyak gak khusyuk, sholat kita bukan karena Allah, karena sesuatu, karena orang kepengen dipuji. Sholat lama, rukuk ya anu lama, kalau masuk di masjid kepengen ditengok sama orang. Waduh, masya Allah ya Ustaz, sholat aduh, rukuk lama, sujudnya lama. Kenapa nggak di rumah ente begitu? Kenapa malam-malam ente kayak orang ngelihat? Kenapa mesti depan orang? Allah budak. Kenapa mesti depan orang kita bergaya? Kenapa di khalayak ramai? Kenapa ketika kau sendiri kau tak beribadah seperti itu? Kepengen dipuji, itu riya. Itu yang kata Imam Haddad, amradul qulub, penyakit hati. Ini lebih parah daripada orang apa? Sakit kepala, migrain, atau kanker. Masih ada obat, tapi amradul qulub berat obatnya. Tergampang kata Imam Haddad. Mesti dari dalam pembersihannya. Kenapa? Ar-riya wal ujub, itu yang paling bahaya. Bu, kita ini kadang-kadang maaf, kadang-kadang mau sodako aja mesti ditahu orang. Mau nyumbang aja ke pesantren mesti orang tahu. Taruh tulis ya, nominalnya 5 juta ya. Nanti kalau bisa hari Jumat diumumkan di masjid. Marah kalau nggak diumumkan. Kita kadang-kadang begitu. Ada orang, maaf, ada satu orang kaya kalau mau memberi pakai nama orang, nyuruh orang bilang dari ente, pula bilang dari anak. Subhanallah. Sehingga orang ini wah harum namanya. Masya Allah, Haji Fulan. Padahal siapa? Ada orang kedua di belakang dia. Subhanallah. Nah, pengen ketawa. Begitu meninggal baru terbongkar. Lah kau itu nggak biasa ngasih lagi. Ya, kumaha yang ngasih meninggal. Loh, bukan Pak Haji, bukan. Anak cuma numpang transit sama anak, dititipkan untuk ngasih ke ente tiap bulan, untuk memberikan makan ke pesantren tiap bulan. Itu subhanallah, nanti meninggal baru ketahuan. Lah begitu amal yang paling mahal, ibadah yang paling mahal tuh begitu. Kita sholat, kita ibadah, kita zikir kepada Allah. Tidak ada yang melihat bainaka wa bainallah, antara kamu dengan Allah. Itu ibadah yang disuka sama Nabi Muhammad. Lihat bagaimana ibadah Rasulullah. Di tengah malam tidur Siti Aisyah, menangis kepada Allah, mau ngambil wudhu. Gemetaran Nabi Muhammad, ihmara wajha, memerah wajah beliau. Kalau dengar azan Nabi Muhammad lagi ngobrol sendak gurau sama istrinya, bu, bermanja-manja, harmonis, ya, bercumbu. Tapi apa kata Siti Aisyah? Apabila azan berkumandang Allahu Akbar, apa kata Siti Aisyah? Beliau keluar dari rumah tak ada sepatah kata pun, seakan-akan apa kata Siti Aisyah, aku tak mengenal dia, dia tak mengenal aku. Allah, hebat bu. Kalau kita bercerita tentang Nabi Muhammad, bu, cuman air mata yang berderai. Tentang sosok makhluk yang agung, bu, semua gambaran hidupnya, semua cerita hidupnya, semua riwayat hidupnya Al-Quran. Beliau Al-Quran berjalan, Nabi Muhammad.
akhlaknya. Kalau ngomong nggak dendam, nggak pernah marah sama orang. Dia marah kalau hak-hak Allah dikebiri. Dia marah kalau agama dihina. Marah Rasulullah. Tapi kalau hartanya diambil, dia diludah, ya, kemudian dicemooh, kemudian dia dihina, hanya senyuman yang keluar dari mulutnya. Tak pernah mendoakan kejelekan kepada orang. Kafir Quraisy menghina beliau di Taif Nabi Muhammad, bukan disambit Rasulullah. Dikatakan oleh Abu Lahab, tabbat yaka ya Muhammad, celaka kau ya Muhammad, alihada jama'tana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami mendengar dongeng dari engkau, sihir-sihir yang kau bawa. Abu Lahab, sehingga turun surat tabbat yada Abi Lahab. Tapi apa yang keluar dari mulut Nabi? Ya, di Taif dilempar, dicemooh Nabi Muhammad, diludah. Allah mahdi gaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Mereka tidak tahu aku nabi. Subhanallah. Kalau kita hancurkan, ya Allah. Datang malaikat, gemes, malaikatnya gemes. Nabinya gemes, malaikat yang gemes. Izinkan kami ya Rasulullah, gunung timur dan barat kami akan angkat, kami akan hantamkan ke kepala mereka, biar habis mereka. Jangan, kata Nabi Muhammad, jangan. Allah mahdi gaumi, berikan hidayah kepada mereka. Bertanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak mengikuti kata Jibril? Sudah, kurang ajar mereka kelewatan. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, bukan mereka yang aku harapkan, tapi keturunan-keturunan yang akan keluar dari sulbi-sulbi mereka yang aku mengharapkan mereka mendapat hidayah Islam, hidayah iman, supaya mereka yang akan meneruskan ini nanti. Bayangkan jauh neropongnya Nabi Muhammad. Makanya seorang guru itu yang dia pikirkan masa depan murid-muridnya, bukan sekarang, masa depan yang akan datang. Kalian digembleng, kalian diajarkan Al-Quran, diberikan pemahaman tentang syariat Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Supaya kalian pulang berakhlak kepada kedua orang tua. Berakhlak kalian di kampung kalian bisa menjadi nur, cahaya. Kampung yang gersang, kampung yang tidak punya nur, kedatangan kalian para santriwan, santriwati, ya, kalian akan menyinari kampung-kampung kalian. Kenapa? Karena kalian membawa nur Nabi Muhammad. Itu yang dikatakan Nuril Manazil ya Muhammad. Cahaya Rasulullah, Bu, kalau kita bawa ke rumah, kampung kita terang menerang, rumah-rumah kita jadi terang menerang. Kenapa? Bawa nur Nabi Muhammad. Kalian akan pulang ini dari tempat ini akan membawa nur itu. Tetapi kadar nur itu bagaimana tentang iktikad kalian dan kekhusyuan kalian. Ada orang yang bawa nurnya sedikit, ada yang membawa nur Nabi Muhammad lebih banyak sedikit, ada yang membawa luar biasa. Masing-masing kumaha hati orang ketika duduk di tempat khusyuk teh hatina. Aya jelma kadang-kadang duduk di majelis-majelis seperti ini, jasadna di dieu, rohna gentayangan. Pikiranna ngawang di luar. Ingat duitna di bank BCA, ingat tanahna, ya, berapa hektar kumaha ieu asa aya umur teh besok di bawah. Jadi dia duduk tetapi rohna jalan-jalan. Makanya coba nanti kalau pulang Ustaz ngomong naon, anak pohon apa itu ngomongnya. Kenapa? Jasadnya hadir, rohna pergi. Coba kalau jasad sama roh tanya Ustaz, tahu dia begini. Tadi ngomong begini, nyinggung begini. Maaf, kalau mau tahu orang ada rohnya sama jasad duduk di dia, nanti kalau pulang tanya ibu di situ ngomong apa tadi Ustaz. Ada yang hafal tak apa yang dia omongin si Ustaz gitu. Kalau dia bilang anak tuh dengar bener anak itu, berarti ruhna tak ayah, jasadnya aja yang ada duduk di situ. Itulah kita manusia. Makanya jangan heran banyak orang kadang-kadang ya menghadiri majelis-majelis yang penuh dengan barokah. Makanya apa kata Habib Abu Bakar ketika Habib Abu Bakar bertanya kepada satu orang, kalian paham nggak omongan saya, kata Habib Bakar waktu datang ke Indonesia. Habib Abu Bakar Ibn Ali Al-Adni dari Tarim datang di Masjid Sunda Kelapa, saya hadir dari Purwakarta, saya kejar beliau. Saya tahu orang alim luar biasa, wali Allah SWT. Saya ingin menatap wajahnya, ingin mencium tangannya. Rindu kitanya Pak, buang waktu, orang bilang 2 majelis saya batalkan demi untuk berjabat tangan dengan beliau. Subhanallah. Kita kalau mengenal orang-orang alim seperti itu, kita kejar mereka. Ketika beliau selesai ceramah, kata beliau, ceramah saya tadi setengah jam, apakah kalian memahami bahasa saya? Ada satu orang,
Ditanya sama Habib Abu Bakar, kamu berapa persen kamu paham? Kata Habib Bakar. Dia bilang saya paham 40%. Hah? 40% kata Habib Bakar. Sudah hebat itu kalau 40%. Tapi saya tidak yakin kamu 40% paham. Subhanallah. Jadi nggak usah lagi bilang orang bilang 23 apa orang bilang mau bilang 60, 40% saja kalau udah paham udah luar biasa. Makanya kata Abu Bakar, saya tidak yakin kalau kamu paham 40%. Terlalu tinggi bahasamu. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu, yang hadir dia tahu siapa yang iqbal, siapa yang betul-betul mendengarkan, siapa yang hatinya khusyuk. Wali itu begitu. Kenapa? Karena yang dia lihat hati, bapak-bapak. Kalau kita ini kan lihat wajah ke orang. Kumaha wajahnya ini orang baik apa orang anu pelit atau kumaha ya? Ini orang boga duit anu kelihatan ente. Padahal orang mah iya yang dilihat. Makanya Allah tidak melihat wajah, melihat pakaian. Kita ini Pak gampang tertipu sama orang. Pakaiannya, wah ya masya Allah ya mobil, waduh mobilnya Mercy Pak Ustad, anu iya, padahal minjem mobilnya, mau ngelamar anak orang, wah kumaha iya sih anu, wah orang kaya, mobil tuh parkir depan mobil saha, tanyakan dulu STNK-nya, nama saha ya. Orang sekarang gampang ketipu sama model, sama bentuk, penampilan. Namun anak orang mau dilamar, anu dilihat tuh orang boga kaya tuh, orang punya duit tuh. Kalau orang dulu mante akhlak yang diutamakan, boga akhlak tuh ya anak. Namun ayah akhlak, udah putri kita selamat kalau kita taruh sama mereka. Buat apa mereka berharta? Buat apa mereka mempunyai usaha yang luar biasa? Kalau tidak boga akhlak, tidak punya akhlak, habis putri kita ditempelin. Anak kita akan diusir dari rumah, tak dihargai. Ini orang sekarang jadi ngelihat bobot ya, orang bilang dilihat aduh kumaha ieu penampilan. Ente boga apa? Mobil aya teu? Aya. Terus ente di mana kerjanya? Tanya pabrik mana itu kerja. Jadi apa jadi itu? Dilihat diukur bulannya sabaraha disebut. Nah, kenapa nanya begitu Pak? Ya anak nanya, anak mau ngasih putri, anak mau dikasih makan naon ente? Rumput. Kan begitu orang sekarang. Silakan sok boleh kan? Tapi ulah jadi ukuran bapak-bapak. Harta bukan jadi ukuran. Akhlak, apalagi kalau dia orang berilmu, ustad, nikahkan anakmu. Kenapa? Keturunannya sudah jelas, akhlaknya sudah jelas, akan menjadi contoh, mudah, gampang untuk ditiru. Itu yang paling penting ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu peristiwa yang luar biasa. Bu, urusan dari bawah naik ke atas itu nggak gampang. Bukan perjalanan yang singkat, itu perjalanan yang dahsyat luar biasa, tetapi disingkat oleh Allah. Karena perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis itu PP ya, pergi dan pulang itu 2 bulan. Sebulan pergi, sebulan balik. Tetapi Nabi Muhammad disingkat oleh Allah, dicepatkan oleh Allah. Kenapa? Karena kendaraannya khusus. Buraq, al-barq, seperti halilintar, seperti kilat ya, barq. Buraq itu kendaraan khusus, bodas warnanya Bu ya, binatang berwarna putih bersayap kanan dan kiri, ditunggang oleh Nabi Muhammad ya, dikawal oleh Sayyidina Jibril. Luar biasa Rasulullah ya. Salat ketika sampai di Baitul Maqdis, salat Nabi Muhammad kurang lebih hampir 120.000 124.000 para nabi berada di belakang Rasulullah, jadi imam Nabi Muhammad. Dari situ selesai, naik urija ila sama, naik ya. Kenapa? Ya iya, karena beliau itu memang manusia khusus. Ketika naik beliau masuk langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Kemudian sampai Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril pamit sama Nabi Muhammad, roksoh ya, minta izin ya Rasulullah, sampai di sini aku diperintah menemani engkau, aku tidak boleh masuk ke dalam. Ada apa kata Rasulullah? Ini lautan cahaya. Kata Sayyidina Jibril, lautan cahaya. Lau dakhaltu, dia bilang, lau taqaddamtu shibran lah taraktu. Kalau saya maju sejengkal, terbakar aku ya Rasulullah. Bapak-bapak, malaikat dari cahaya bukan? Cahaya. Tapi kenapa malaikat Jibril tidak pantas untuk masuk? Kenapa dia terbakar kalau dia masuk? Kenapa?
Karena yang pantas untuk masuk dan layak untuk masuk cuma Nabi Muhammad. Semua nabi nggak ada yang boleh masuk. Adam sampai Ibrahim tidak ada yang bisa masuk. Bahkan Nabi Muhammad ketika dia masuk ke Sidratul Muntaha, bukan cuma nabi yang masuk, sendal terompak beliau ikut masuk ke Sidratul Muntaha. Sedangkan Nabi Musa ketika di bumi, ketika Allah mau mewahyukan kepada dia kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, apa kata Allah di Goa Turisina, ya lembah. Apa dikata Allah SWT? Ya Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya, tuwa namanya, satu lembah yang namanya. Bil wadil muqaddasi tuwa ikhla'na alaik. Lepas terompakmu ya Musa. Disuruh lepas terompaknya. Mau masuk di goa tua namanya, lembah tua. Masuk, kenapa? Di situ suci bersih. Ya, karena Allah akan menurunkan wahyu kepadanya. Lepaskan. Walam yu'mar li Nabi Muhammad. Rasulullah gak diperintahkan di ikhla'in alaih. Bukan, gak ada perintah. Ya betul bina'li. Bayangkan Pak, sendal ya yang terbuat min khasabin, dari khasab, ya dari kemudian dari jilid, dari kulit, ya kemudian jadilah sendal Rasulullah karena nempel sama kaki tumit kaki Nabi Muhammad. Sendal itu jadi agung, jadi mulia karena menempel kepada Rasulullah, layak untuk masuk, tak terbakar sendal itu. Sedangkan Jibril tidak berani untuk masuk. Bayangkan, mulia Bu, sendal jadi mulia. Kenapa dia mulia? Karena diinjak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan orang bilang, Yaman khuliq min nur Rabbi. Dia itu tercipta dari cahaya Allah. Yaman khuliq, wahai Nabi yang dicipta dari cahaya Allah. Yaman sumi gabal yulat, wahai Nabi yang diberi nama oleh Allah sebelum kelahirannya. Allah, sebelum lahir sudah ada namanya Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa 600 jaraknya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa ya dengan kelahiran Rasulullah itu paut 620 tahun. Tapi Nabi Isa sudah koar-koar, sudah ceramah di mana-mana, dakwah di mana-mana, menyampaikan akan datang satu masa setelah aku seorang nabi yang diutus oleh Allah namanya Ahmad. Yang jadi pertanyaan, udah lahir belum Nabi? Belum lahir, tapi disebutkan di dalam surat itu akan datang seorang namanya. Bayangkan, belum lahir Nabi, namanya sudah diberikan oleh Allah. Fis sama Ahmad wa fil ardi Muhammad. Di langit tersohor namanya Ahmad, di bumi Muhammad. Allahu Akbar. Manusia yang dipuji oleh Allah, terpuji Rasulullah, Al-Amin, dapat dipercaya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad? Karena ibadahnya terlalu hebat Rasulullah. Makanya beliau diberi nama Muhammad karena ibadahnya mendekatkan dirinya kepada Allah itu tanpa pamrih. Rasulullah luar biasa, ibadah gak putus-putus. Dia seorang nabi, malaikat datang mondar-mandir sama beliau, tapi gak pernah beliau lepas untuk beribadah kepada Allah. Sudah dijamin masuk surga, tetapi kakinya bengkak, tumitnya pecah-pecah. Minta suratil qiyam, terlalu banyaknya berdiri. Bu, kalau berdiri Nabi Muhammad, gak ada orang yang sanggup jadi makmum di belakangnya kalau dia sholat malam. Nabi kalau sholat sendiri nggak ada yang sanggup orang di belakangnya. Kalau sholat sama jamaah, Nabi baca ayatnya paling sedikit, pendek-pendek, nggak perlu panjang-panjang. Makanya jadi imam jangan orang bilang ya egois kalau jadi imam. Jadi imam ulah baca ayat, apalagi subuh ulah baca surat Yasin. Dibeakan kumaha tuh, tinggal satu orang yang ada di belakang, kabur jelma. Kodong-kodong jadi imam sembarangan. Saya perhatikan banyak mau asal kayak orang bilang mau ngadu masalah hafalan apa kumaha. Mau tunjukkan sama orang aing mah hafal anu kok kieu. Semua mau dibaca. Yasin wal Qur'an, kabur orang. Kabur lari baca Al-Kahfi. Ulah baca ayat yang biasa pendek-pendek. Kenapa? Orang di belakang Bu makmum macam-macam modelnya Bu. Ada yang kalau berdiri lama kakinya gini-gini goyang-goyang. Maaf.
Ya, ada yang asam urat kuat diri lama-lama, bengkak kakina gara-gara kita. Akhirnya kita jadi imam cuma dilaknatin orang. Ayo mah di dia terakhir sholat lah, ngocak di masjid lain weh. Banyak terjadi, banyak. Saya lihat jamaah-jamaah saya banyak pindah kadang-kadang di satu masjid. Kenapa? Baca anak kacau muter-muter wae. Lilah teuing. Wocok mending kalau bacanya cepet plot. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu Pak berapa detik? Alhamdulillah. Oh, kapan beaknya itu? Selesai subuh orang di masjid lain udah pada minum kopi, kita baru keluar matahari baru dari subuh. Jam sabraha Isra. Allahu Akbar. Guru Syams. Ini yang perlu mencontoh Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad kita ikuti. Kalau di rumah baca Al-Baqarah. Baca namente 286 ayat nak baca itu sampai tumin ente goyang-goyang mah nggak ada yang ngelihat bodoh. Depan orang mau ente baca-baca ayat-ayat panjang-panjang itu benar kadang-kadang imam begitu. Kalau depan orang biasa aja juz amma we baca wal fajri ya, yang pendek-pendek orang bilang dibagi dua boleh ya, tapi ulah kebangetan juga. Kadang-kadang subuh kulhu yang dibaca. Akhirnya orang banyak telat orang kan baru wudhu. Allah sama kabur orang lari tengah jalan wudhu itu beres gara-gara ente. Sedang agama ini mutawassit, tidak terlalu tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Kalau pendek assalamualaikum itu bisa 4 sok yang telat ketinggalan. Nah makanya Nabi ini datang untuk memperbaiki akhlak diperbaiki ya. Makanya ibu-ibu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW menunjukkan kepada kita bagaimana kita iktidaan bin Nabi, untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana suri toladan akhlak beliau, karena beliau imam kita, beliau yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliaulah yang membuat kita mengerti di dunia dan di akhirat, dan beliaulah satu-satunya Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan ya, Allah anugerahkan ya rahmat serta curahan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa waktu kita sudah semakin malam. Saya mah kalau ceramah mah Bu, maaf ya, kalau ceramah mah nggak mikir waktu lah ya. Tapi sebelum ceramah nanya dulu kepada Sahibul Ma'had sampai jam sabraha. Ya, biasanya saya kalau naiknya agak telat begini Bu, 2:30 baru turun. Biasanya kalau di tempat-tempat lain ya, di Kerawang kadang-kadang dapat kebagian penceramah keempat saya jadi naik ke atas itu jam 2 gitu. Nah kalau di sini saya ceramah begitu ya mungkin pada ngorok tidur ya, saya hanya ceramah tinggal 4 orang yang kemalaman jadinya ya. Yang penting ibu-ibu, makna dan tujuan kita pahami ya. Nah, sebagai penutup saya cuma mengingatkan ibu-ibu, ini kita sudah di penghujung bulan Sya'ban, di penghujung. Kemarin-kemarin kita ikut nisfu Sya'ban, malam Jumat agung ibu-ibu. Malam kemarin tuh bertemunya 2 malam agung, yaitu malam Jumat bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Wah hebat itu. Sama seperti malam Lailatul Qadar bertepatan malam ganjil dengan malam Jumat, sudah itu Lailatul Qadar. Gampang. Saya buka sedikit. Nanti di akhir awakhir kalau ada malam Jumat bertepatan ya, bertepatan dengan malam ganjil, jaga baik-baik ya. Ulah sare, ulah ketiduran, begadang weh. Karena kalau dapat Lailatul Qadar sama dengan beribadah 80 tahun lebih kepada umur orang seberaha. 70 juga kadang-kadang gigi naik turun. Ya, kadang-kadang makan jagung goyang kanan goyang kiri kita. Kadang-kadang diberek jagung kayak merasa terhina. Kayak naon itu ngasih berek anak jagung. Anak mah orang kayak anak jelma begini mah bubur bukan jagung. Kayak ada jelma ya datang bertamu ibu-ibu, anak muda sama aki-aki. Anak muda sama aki-aki ya. Begitu datang dibawa 2 biji buahnya yang sudah dipotong. Yang satu ya
dikasih pepaya yang anak muda, sodorkan pepaya. Yang bapak-bapak dikasih apel. Apel. Nengok we matana ngelotot kepada Saibul Bed. Ya menghina apa kumaha ya? Nah, maksudnya kan kita ikramud dhaif, menghormati tamu. Lah bukan ente ya maksudnya ngasih dia yang muda itu pepaya mestinya milik anak. Ente teu ngeliat gigi orang? Apa ngaledeh kumaha tuh? Ente mau bikin anak berkelahi sama gigi? Ya maaf, hampura anak tuh emang ngeliat ke gigi ente. Mustina anak pepaya, dia diberi apel. Lah anak dikasih apel, kumaha ente mah ribut. Nah ini ya, bagaimana ya kita memahami tentang syariat Nabi besar Muhammad. Makanya ibu-ibu perhatikan baik-baik. Al-Imam As-Subki di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Kitab Mukasyafatul Qulub dikatakan anna lailatan nisfi min sya'bana yukaffiru dzunubus sana. Kata beliau ya, malam nisfu Sya'ban itu dapat meleburkan dosa 1 tahun. Nah, hati-hati. Jangan nganggap remeh malam kemarin tuh nisfu Sya'ban. Bisa meleburkan dosa 1 tahun. Hilang langit. Wa anna lailatal jum'ah yukaffiru dzunubul usbu. Malam Jumat nih ya, besok malam Jumat, besoknya lagi malam Jumat, tiap malam Jumat weh, itu dapat meleburkan dosa 1 minggu 7 hari. Makanya berdiri qiyam menghadap kepada Allah ya, banyak ibadah kalau malam Jumat. Kenapa? Sayyidul Ayyam, malam agung malam Jumat itu. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa anna lailatal qadri, malam Lailatul Qadar, yukaffiru dzunubul umur, dapat menghapuskan meleburkan dosa sepanjang hidup. Seumur hidup orang dihampura sama Allah kalau ketemu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah izinkan untuk bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Ya Rabb, selamatkan kami dunia akhirat. Ya Allah, berikan kami ma baqiya minas Sya'ban. Allahumma barik lana ma baqiya minas Sya'ban. Ya Rabb, barik lana ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ij'alna minal ga'imin, jadikan kami orang-orang yang bangun. Ij'alna minal qari'in, jadikan kami orang yang baca Al-Qur'an. Ij'alna minal hadirin, jadikan kami orang-orang yang hadir ketika berada di bulan Ramadan. Ya Arhamar Rahimin, selamatkan kami dunia akhirat. Ya Rabb, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat. Ya Rabb, jauhkan negeri kami dari segala musibah, corona dan semua kronik-kroninya corona. Jauhkan kami ya Allah, selamatkan kami dunia akhirat. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terindah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang bermakna, jadikan Ramadan ini menghapus dan penebur dosa-dosa kami ya Allah. Sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan selamat. Panjangkan umur kami, panjangkan usia kami, berikan keberkahan, berikan kesehatan jasmani rohani kami, berikan rezeki yang penuh dengan barokah ya Allah. Mudahkan dalam pembangunan pada pondok pesantren ini, berikan rezeki al-hisiyah wal ma'nawiyah, mudahkan dan ketuk hati-hati sanubari yang hadir atau yang gaib untuk bisa membantu menyumbang ke tempat ini, untuk memudahkan agar mereka mempunyai investasi untuk akhirat, dimudahkan dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang halal oleh Allah, dijadikan orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Jadikan semua yang belajar di tempat ini buka mata batin mereka, buka segala kesulitan kepada mereka, buka pemahaman mereka, berikan cahaya nur Nabi Muhammad dalam sanubari mereka. Jadikan mereka orang-orang yang berharga di dunia dan di akhirat. Angkat derajat mereka, mudahkan urusan mereka dunia akhirat, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari musibah ya Allah. Selamatkan semua umat Nabi Muhammad ya Allah, selamatkan semua umat Nabi Muhammad, selamatkan para a'imah kami, selamatkan para guru-guru kami, panjangkan umur Habib Muhammad bin Utsman bin Rizik Syihab, panjangkan umur beliau, berikan anugerah kepada beliau, berikan keselamatan kepada beliau ya Rabb. Tidak masuk bulan Ramadan kecuali engkau keluarkan dan bebaskan Habibana Muhammad Rizik Syihab ya Arhamar
arhamar rahimin. Sallimna fid dunya wal akhirah wa idza tawaffaitana fatawaffana wa anta radin anna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallimna wa sallim masyayikhana wa muallimina. Allahumma inna nas'aluka salama fid dunya wal akhirah wa idza tawaffaitana fatawaffana wa anta radin anna ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Lurah, terima kasih ya para aparatur pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus sahibul ma'had. Terima kasih kepada para habaib yang sudah hadir di tempat ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang menyinggung. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.